Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Islami. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat, yaitu mengenai dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebagai retribusi tenaga kerja asing. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus ketahui dulu bahwa pada era globalisasi sekarang, mobilitas tenaga kerja asing semakin meningkat karena kebutuhan investasi dan terdapat beberapa bidang yang memang kekurangan tenaga kerja lokal yang ahli dalam bidang tersebut. Kehadiran tenaga kerja asing ini dapat membawa transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, namun memiliki dampak negatif. Salah satunya, TKA ini dapat menggeser posisi tenaga kerja lokal. Karena itu, pemerintah harus mengatur penggunaan TKA agar ada keseimbangan antara manfaat yang diberikan dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Salah satu cara pengaturannya yaitu dengan mengenakan retribusi kepada pemberi kerja yang menggunakan TKA. Retribusi ini bukan hanya sebagai alat pengendalian jumlah dan penggunaan TKA, tapi juga sebagai mekanisme untuk mendapatkan kontribusi dana dari TKA yang telah bekerja di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 3 topik, yaitu pertama mengenai regulasi, kedua mekanisme pemungutan retribusi TKA, dan yang ketiga implementasi dari retribusi ini itu seperti apa. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu regulasi retribusi penggunaan TKA. Pada awalnya, di Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009, penggunaan retribusi TKA itu tidak diatur secara eksplisit. Namun, terdapat pasal 150 yang memberikan peluang bagi daerah untuk memungut jenis retribusi lain. Nah, atas ketentuan pasal tersebut lahirlah PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan TKA. Sekarang, retribusi TKA itu sudah diatur secara jelas pada Undang-Undang HKPD pada pasal 88 ayat 4 yang menyatakan bahwa penggunaan TKA masuk sebagai salah satu objek retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu itu merupakan pungutan dalam rangka pemberian izin kepada subjek hukum untuk tujuan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan yang dimohonkan. Selanjutnya, pada pasal 88 ayat 6, retribusi TKA ini bertujuan untuk menarik dana kompensasi bagi tenaga kerja asing setelah pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau disingkat RPTKA diperpanjang sesuai dengan wilayah kerja TKA. Jadi, retribusi ini dikenakan kepada pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Dalam hal ini, subjek retribusi itu pemberi kerja TKA yang memperoleh pengesahan RPTKA perpanjangan di wilayah kerja TKA, sedangkan objeknya adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah tertentu. Nah, penerapan ketentuan mengenai retribusi TKA ini dalam Undang-Undang HKPD itu merupakan bentuk harmonisasi kebijakan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan TKA itu tidak lagi menggunakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing atau IMTA, melainkan hanya menggunakan RPTKA. Jadi di Ciptaker IMTA dihapus, maka di Undang-Undang HKPD perizinan TKA itu juga menggunakan RPTKA saja. Perubahan ini kemudian dijabarkan dalam PP Nomor 34 Tahun 2012 tentang penggunaan TKA. Salah satu substansi PP tersebut ialah mengatur mengenai mekanisme dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atau disingkat DKP-TKA. Pada pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa DKP-TKA itu dapat menjadi pendapatan daerah berupa retribusi daerah. Ketentuan ini dipertegas dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 sebagai pelaksana PP 34 Nomor 2021 bahwa DKP-TKA itu merupakan kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah sebesar $100 Amerika Serikat per jabatan per orang per bulan. Selanjutnya, mekanisme pemungutan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atau disingkat DKP-TKA. DKP-TKA ini merupakan kompensasi yang wajib dibayar oleh pemberi kerja TKA sebagai syarat untuk mendapatkan pengesahan RPTKA sejumlah $100 Amerika Serikat per jabatan per orang per bulan. Pembayaran dimulai setelah pemberi kerja menerima kode billing pembayaran dari menteri atau pejabat terkait yang diberikan setelah calon TKA dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap. Terdapat 3 jenis pembayaran DKP-TKA, yaitu yang pertama, jika TKA bekerja lebih dari satu provinsi atau di kawasan ekonomi khusus, maka pembayaran DKP-TKA masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNPB. Pembayaran ini langsung ke kas negara melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Kedua, jika TKA bekerja dalam satu provinsi tetapi tersebar lebih dari satu kabupaten atau kota,
Maka DKP-TKA menjadi pendapatan daerah tingkat provinsi yang pembayarannya melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah provinsi terkait. Ketiga, jika TKA hanya bekerja di satu kabupaten atau kota, maka DKP-TKA menjadi penerimaan daerah kabupaten atau kota yang pembayarannya melalui bank yang ditunjuk pemerintah daerah setempat. Namun, terdapat beberapa kategori pemberi kerja atau instansi yang dibebaskan dari kewajiban membayar DKP-TKA, yaitu instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, serta jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan retribusi ini dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Apabila pemberi kerja TKA ini melakukan pelanggaran, maka berdasarkan pasal 36 PP 34 2021, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara proses permohonan pengesahan RPTKA, dan atau pencabutan pengesahan RPTKA. Besaran denda administratif ditentukan berdasarkan jangka waktu pelanggaran dan dikenakan untuk setiap jabatan setiap orang per bulan sebesar 6 juta hingga 36 juta. Penghitungan sanksi ini dimulai sejak TKA memasuki wilayah Indonesia hingga batas 6 bulan, dan seluruh denda tersebut wajib disetorkan ke kas negara. Selanjutnya, implementasi dan tantangan di daerah. Retribusi TKA melalui DKP-TKA berperan penting sebagai sumber PNPB atau pendapatan asli daerah yang dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah. Contohnya ada di daerah Cilegon yang retribusi TKA-nya itu mencapai 84,17% dari target pemerintah. Namun dalam praktik pelaksanaannya, penetapan retribusi belum sepenuhnya berjalan optimal. Contohnya ada di Provinsi Sulawesi Utara. Pada pelaksanaannya, banyak perusahaan pengguna TKA atau pemberi kerja TKA tidak melaporkan keberadaan TKA secara resmi, terlambat memperpanjang izin kerja, bahkan menggunakan izin visa kunjungan sebagai izin kerja. Yang mana jika hal tersebut dilakukan, tentunya pemberi kerja TKA tidak membayar DKP-TKA. Dari sini kita bisa lihat bahwa masih banyak pemberi kerja TKA yang kedisiplinannya masih kurang, rendahnya kepatuhan hukum, serta kurangnya pengawasan dari pejabat terkait. Untuk mengatasi permasalahan ini, sebenarnya perlu ada kesadaran diri dari pemberi kerja TKA itu sendiri. Kemenaker dan Disnaker juga harus mempertegas pengawasan dari pemungutan DKP-TKA. Dan untuk meminimalisir misinformasi mengenai kebijakan-kebijakan dalam penggunaan TKA, dapat dilakukan edukasi khususnya kepada pemberi kerja TKA. Dari ketiga pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi TKA kini sudah diatur lebih jelas, yaitu pada Undang-Undang HKPD, beserta peraturan di bawahnya yaitu PP 34 tahun 2021 dan Permenaker nomor 8 tahun 2021. DKP-TKA ini dipungut dengan nominal $100 Amerika Serikat per jabatan per orang per bulan dengan mekanisme pemungutan DKP-TKA disesuaikan pada wilayah kerja tenaga kerja asing tersebut. DKP-TKA dapat menjadi PNPB atau menjadi pendapatan daerah, namun pemungutan DKP-TKA masih terdapat kendala, terutama soal kepatuhan perusahaan dan lemahnya pengawasan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai DKP-TKA sebagai retribusi tenaga kerja asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.